dari kelompok B yang membahas tentang kedudukan hukum perorangan yang beranggotakan 5 orang anak. Yang pertama saya sendiri adalah Ani Wahyuni, yang kedua adalah Selvi Wulansari, yang ketiga adalah Septi Saputra, yang keempat Noviana Aprilia Putri, yang kelima Rosa Amara Raibina Putri. Yang pertama adalah hukum tentang orang.
1. Manusia sebagai subjek hukum, membawa hak dan kewajiban terjadi sejak manusia itu lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Bahkan, pengakuan manusia sebagai subjek hukum dapat dilakukan sejak manusia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 2 KUH Perdata bahwa anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir, bila mana juga kepentingan si anak menghendaki mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada. 2. Indonesia sebagai negara hukum, mengakui manusia pribadi sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 Ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain subjek hukum, dikenal juga objek hukum sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum adalah badan yang tidak mempunyai hak dan kewajiban dan berguna bagi subjek hukum yang mana dijadikan pokok hubungan hukum oleh subjek hukum. Yang menjadi objek hukum ialah benda dan barang. Badan hukum. A. Pengertian. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Secara prinsip, badan hukum berbeda dengan manusia pribadi. Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Manusia pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, kehendak, mempunyai akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati. Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentukannya. 2. Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga ia dapat beranak, sedangkan badan hukum tidak. 3. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum B. Pembagian badan hukum. Badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu 1. Badan hukum publik atau kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen, pemerintahan, provinsi, lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan sebagainya. 2. Badan hukum privat atau keperadatan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum keperadatan ini mempunyai bermacam ragam tujuan keperadatan. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau penguasa, seperti badan pemerintah, perusahaan negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa, seperti perseroan terbatas dan korupsi. 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan atau pendidikan sosial dan keagamaan.
tinggal di tempat kediaman pokok. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, tempat tinggalnya dianggap berada di tempat ia benar-benar berada. Sebagai contoh, seorang warga Inggris bertempat tinggal di negara A dan melangsungkan pernikahan dengan warga negara Inggris lain yang bertempat tinggal di negara B. Karena mereka berkewarganegaraan bersama, sebetulnya tidak menimbulkan permasalahan karena kewarganegaraan, tapi karena tempat tinggal mereka berbeda timbul permasalahan.